Bapak Ibu, kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu bersukacita membawa keluarganya di tempat ini untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Bapak Ibu yang ada di belakang, dimohon untuk mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu yang tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami, kekuatan kami, sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami Tuhan untuk datang beribadah di tempat ini. Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Tuhan, layakkan setiap hati kami. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Pimpin setiap hati kami Tuhan, supaya diri kami, hati kami hanya kepadamu tertuju Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang boleh ada di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau jamah setiap hati kami. Kalau kami sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau kami dalam keadaan masalah, Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Karena kami percaya kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Bahwa penyembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-58. Boleh ditampilkan di layar. Kita akan membacakannya dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Kita ada di tempat ini semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita belajar untuk setia. Mari kita belajar untuk percaya kepadanya. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami Tuhan. Masa lalu Engkau tetap memilihku. Benar Tuhan. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
kita, dan Dia tahu setiap isi hati kita. Makanya kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
kami mau setia Tuhan. Kami mau berharap hanya terus kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, kita punya satu pribadi yang luar biasa. Kita punya satu pribadi yang selalu menolong kita. Kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Hari ini kita mau bersuka cita. Kita mau katakan bahwa ada satu sobat kita yang selalu setia dalam hidup kita. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu
sukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Siang hari ini kita mau katakan bahwa dengan iman percaya kita bahwa kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan telah berjanji, melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan telah berjanji Dia akan memberikan mahkota kehidupan bagi hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air
saudara. Bapa di surga, ini lagu bukan hanya sekedar lagu, biarlah syairnya menjadi keinginan hati kami yang terdalam. Kami ingin melayani, setia kepada Tuhan seumur hidup kami, dan kami berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau. Bapa di surga, urapi kami semua karena kami ingin rindu mendengar suara Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami diubahkan, kami dikuatkan, bahkan kami dihibur oleh Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi saudara yang belum ketemu saya di tahun baru. Ya, kita bersuka cita, kita melayani Tuhan kembali di tahun yang baru ini. Nah, saudara-saudara, tadi sudah kita baca ayat yang akan kita bahas pagi hari ini. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Ini ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat sering dipakai kalau kita untuk menguatkan orang-orang yang baru terjun di dalam pelayanan. Tapi kita coba lihat konteks di dalam firman Tuhan seperti apa, kenapa Rasul Paulus menulis ini, alasannya apa, motifnya apa, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita buka kembali 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca bersama-sama, cuma satu ayat ini yang akan kita bahas. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Cuma satu ayat, tapi maksud Rasul Paulus ketika dia menulis ayat-ayat ini, pasti ada penyebabnya. Karena pada ayat ini disebutkan karena itu. Ada sesuatu yang men-trigger Paulus untuk menuliskan ayat-ayat ini. Kita akan lihat. Seorang penginjil terkenal, Charles Spurgeon, dia bilang begini. Kalau kamu yakin sesuatu, tetapi kalau kamu tidak melakukan apa yang menjadi keyakinanmu, itu bohong. Bohong. Kalau kamu yakin sesuatu, tapi kamu tidak melakukan apa yang kau yakini, itu sama sekali bohong. Jadi Rasul Paulus itu berteori banyak mengenai mengajarkan doktrin begitu banyak tentang Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, kalau kamu percaya doktrin ini, tapi kamu tidak ada kelihatan dalam hidupmu, itu bohong. Jadi teori dan praktek harus sama. Dalam hal ini ada dua hal yang dibicarakan oleh Rasul Paulus, yaitu berdiri teguh, jangan goyah, satu bagian. Kemudian, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dua bagian. Yang bagian yang kedua, dua hal yang dia sorotkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan ini berdasarkan apa yang dia bicarakan sebelumnya. Kalau kamu yakin ini, kamu pasti lakukan. Nah, saya seminggu yang lalu kalau nggak salah, 2 minggu lalu saya bicara mengenai seorang yang bernama Jim Elliot. Jim Elliot, dia menulis sebuah jurnal, dan selalu dia suka buat jurnal. Waktu dia pergi ke Ekuador, dia dalam jurnalnya ada tertulis demikian. He has no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Maksudnya apa? Apa artinya ini? Saya juga bingung. Jadi gini, bukanlah sesuatu yang bodoh kalau seseorang itu melepaskan, memberikan apa yang sebenarnya tidak bisa dia pertahankan, kok akhirnya hilang.
untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bisa dia peroleh dan tidak bisa hilang daripadanya. Maksudnya gitu. Ini Jim Elliot. Jadi bagi saya berkorban apapun tidak masalah, yang penting aku dapat sesuatu yang bernilai kekal. Itu Jim Elliot bilang. Benar nggak? Halo? Untuk apa orang mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Begitu Yesus bilang. Kalau aku memberikan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, nggak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Inilah yang harusnya menjadi filosofi orang Kristen. Bahwa aku berjuang mati-matian buat Tuhan, aku berkorban mati-matian buat Tuhan, aku memberikan semua hartaku, memberikan semua waktuku, memberikan semua tenaga dan pikiranku. Bagiku tidak masalah, toh akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang bersifat kekal. Itu maksud Rasul Paulus. Toh akhirnya, saudara kumpulin uang sebanyak apapun, toh akhirnya hilang. Benar apa benar? Ayo. Sekarang saya pengen beli ini, beli itu untuk investasi nanti masa tua. Udah investasi masa tua, udah kumpul, sudah tua ngapain? Mati. Itu properti untuk apa? Kan hilang. Tapi maksud Rasul Paulus, bagi Jim Elliot, aku nggak masalah kehilangan itu. Dia kehilangan nyawanya begitu pergi ke Ekuador, tapi mendapatkan sesuatu yang bernilai kekal. Ini harus menjadi filosofi orang Kristen. Nah, minggu lalu saudara melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, tetapi karena Kristus, maka semua yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Bahkan bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus. Paulus apa sih? Dia seorang doktor, dia punya karir yang begitu luar biasa. Dia akan menjadi ketua orang Farisi. Hebat sekali, pikirannya bagus. Dia bakal jadi calon pemimpin agama pada waktu itu. Itu jabatan yang sangat bergengsi. Tapi bagi dia, untuk apa aku kejar itu? Aku akan kehilangan nanti sesuatu yang bersifat kekal di surga. Bagiku itu rugi. Aku lebih baik melayani Yesus. John Sung, dia pulang dengan predikat yang sungguh luar biasa. Dia bawa ijazahnya, kebanggaan bapaknya. Dia pulang ke China. Lalu di perjalanan dia bilang, untuk apa aku punya ijazah ini? Dia sobek-sobek ijazahnya. Dia pergi melayani sebagai hamba Tuhan. Saya tidak bilang kepada saudara, untuk apa aku punya rumah, aku punya ini. Cuma mindset kita harus dirubah. Pikiran kita harus dirubah, bahwa apa yang kita miliki ini bersifat sementara. Dan kita harus pergi ke sana. Harus pergi ke sesuatu yang bersifat kekal. Itu tujuan kita. Saudara punya uang, punya segala sesuatu, itu tidak masalah. Saudara kejar karir, tidak masalah. Cuma mindset kita harus dirubah. Bahwa kita harus mengejar sesuatu yang bersifat kekal. Ini yang Rasul Paulus untuk mengatakan kepada kita, kita akhirnya akan ke sana, ke surga. Dan kita mengubah mindset kita. Ini kuanggap rugi kalau aku mempertahankan ijazahku, mempertahankan hartaku, lalu aku kehilangan harta di surga. Untuk apa itu semua? Itu kira-kira maksud Rasul Paulus. Mindset kita harus dirubah dari mindset yang bersifat duniawi ke mindset yang bersifat surgawi. Kita sedang berjalan ke sana. Harus seperti itu. Paradigma kita harus berubah. Nah, hal inilah yang sedang dikemukakan oleh Paulus ketika dia bicara mengenai berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam
pekerjaan Tuhan, karena jerih payamu tidak sia-sia. Jadi karena nanti jerih payamu tidak akan sia-sia, persekutuanmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Karena itu, giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Kita lihat di sini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Ada dua bagian di situ. Apa maksud Paulus ketika dia mengatakan berdiri teguh, jangan goyah? Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1, dalam konteks sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Berpegang kepada Injil, tidak mau digoyahkan. Kan banyak orang drift away karena ikut arus, karena tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kalau dipikir-pikir seperti ini, sekali Yesus tetap Yesus, benar kan? Nggak ada orang yang di sini mengatakan aku tidak mau pergi ke tempat lain karena aku harus percaya kepada Yesus selama-lamanya. Saudara pasti segitu ya? Halo? Saudara tidak akan pergi ke tempat lain kan? Hanya percaya kepada Yesus, tidak akan menyangkal Yesus. Amin. Tapi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus berdiri teguh lebih daripada sekedar itu. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi hidupnya tidak seperti yang Yesus harapkan. Orang Korintus, mereka percaya kepada Yesus, tapi hidup keagamaannya membuat mereka terkotak-kotak, terpecah-pecah. Mana ada orang percaya kepada Yesus tapi membenci orang lain? Mereka salah menggunakan karunia rohaninya. Jadi mereka diberikan karunia rohani. Jadi gereja ini hebat sekali. Gereja besar, mereka penuh dengan karunia rohani. Gereja yang kalau didaftar karunia rohaninya begitu banyak. Tapi karunia rohani yang mereka miliki itu digunakan untuk menyombongkan diri. Apakah itu yang disebut dengan percaya kepada Yesus? Mereka ibadahnya kacau. Kalau datang ke gereja mungkin berebut tempat duduk paling depan. Ini sayang, kalau gereja kita nih nggak gitu ya. Nggak ada yang berebut di sini. Diminta-minta, ayo ke depan. Dari belakang ke depan. Sampai tengah, belakang lagi, ke tengah lagi. Nggak ada yang duduk sini. Tapi mereka berubah. Pakai baju bagus, selalu maju ke depan, menyombongkan diri sebagai seorang yang begitu hebat. Apakah itu yang disebut dengan percaya kepada Yesus? Karena waktu kita percaya kepada Yesus, kita harus melakukan apa yang Yesus mau. Saudara tahu semua bahwa papa saya baru meninggal seminggu yang lalu. Hari Kamis pagi, saya sedang ngopi. Saya memang seminggu ini memikirkan papa. Tiba-tiba adik saya telepon, papa lagi drop. Nah, saya pikir ini sudah saatnya. Nah, saya telepon adik saya yang di Palembang. Kapan mau dikubur? Gimana? Dia bilang hari ini juga dikubur. Karena itu pesan papa. Saya jadi nggak ngotot sama adik saya gitu. Jadi kamu kubur papa tanpa kami hadir, begitu maksudnya? Ini pesan papa. Hari ini juga harus dikubur, nggak bisa. Kamu kubur, kami nggak ada, anak-anaknya harus datang ke situ dan ada ibadah duka, ada tutup peti lalu dikuburkan bersama-sama. Papa bilang hari ini dikubur, tempatnya di sini. Begini saudara, dia pegang teguh apa yang menjadi pesan orang tua. Karena ini pesan papa, nggak bisa dilanggar. Tidak bisa dilanggar. Jadi setelah negosiasi, saya bilang minggu besok lah. Jadi hari Jumat dikubur. Jadi kami bisa hadir. Dia mengalah. Tapi ada prinsip. Kenapa nggak bisa diubah? Kalau saudara ada pesan dari orang tua, nanti kalau papa meninggal diginiin ya, ibadahnya begini, ditaati nggak? Ditaati tidak?
mertua saya sebelum meninggal dia bilang begini, nanti mami dikremasi ya, nggak usah kubur. Ditaati. Taati itu pesan mami. Begini saudara, kita taat kepada orang tua kita. Kenapa kita nggak mau langgar? Karena itu pesan dia. Itu pesan dia. Kita lakukan dengan luar biasa. Tapi begini, ini ada pesan Yesus, saudara. Kenapa ini bisa kita kompromi dengan dunia gara-gara kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau? Banyak orang jadi orang Kristen saja, lalu tidak melanggar. Percaya Yesus, percaya. Dulu saya punya teman, waktu saya kuliah, saya bingung. Saya datang ke dia, kamu ke gereja? Ya, saya ke gereja. Saya orang Kristen. Dan saya bingung, dia kalau pulang kos malam, ngapain? Minum. Sampai mabok begitu. Loh, kenapa kamu mabok? Kamu kan orang Kristen, saya bilang. Ya nggak apa-apa lah. Kristen ya Kristen, yang penting saya udah percaya Yesus, saya masuk surga. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kok percaya kepada Yesus tapi tidak taat apa yang dia perintahkan? Itu kan cukup aneh. Pesan terakhir orang tua kita taat, pesan Yesus kita nggak taat. Nggak bisa. Apakah disebut dengan teguh kalau saudara melihat istri saudara bersalah lalu saudara tidak mengampuni? Saya percaya Yesus, Pak. Tapi saya tidak mau memaafkan suami saya. Saya tidak mau memaafkan istri saya. Apakah kayak gitu? Apakah percaya kepada Yesus namanya itu? Jadi yang disebut dengan berdiri teguh, jangan goyah, itu utuh percaya kepada Yesus. Apa susahnya Rasul Paulus? Mereka sudah percaya Yesus, ngapain aku repot-repot tulis surat kepada mereka? Karena mereka tidak menjalankan firman Tuhan seutuhnya. Saya bingung, ada teman saya yang bertahun-tahun dari kecil percaya kepada Yesus, melayani bersama-sama. Lalu dia bilang, aku pergi ke orang sakti karena aku punya kekuatan dari dia. Nangis saya. Kok ada orang Kristen begitu? Dia percaya kepada Yesus tapi pergi ke dukun. Apa itu percaya Yesus? Saudara harus all out. Saudara percaya, kalau ketika saudara percaya kepada Yesus, ini harus ditaati. Kalau saudara percaya kepada Yesus, pegang teguh keyakinanmu dan lakukan semua yang Tuhan perintahkan tanpa terkecuali. Dulu saya dibenci, ada seorang tua benci sekali sama saya. Dia baca satu ayat dan saya bilang, ini untuk kita semua ya firman Tuhan ini. Oh, nggak bisa. Itu buat Rasul Paulus, buat saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena saya nggak bisa melakukannya. Tapi ini firman Tuhan. Iya, tapi saya orang Kristen. Nggak bisa kayak gitu, saudara. Saudara nggak bisa jadi orang Kristen lalu mengabaikan firman Tuhan. Saudara tidak bisa menjadi orang Kristen lalu saudara menolak firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat ketika dia mengatakan berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Ayat ini buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Sebagian orang? Semua orang. Tanpa terkecuali. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, yang khotbah ini, saudara, itu buat saudara secara baik. Jadi ada nasihat dari Rasul Paulus, saudara giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dulu saya pernah kasih iklan di sini ya. Masih ingat iklannya?
Iklannya berbunyi begini, datanglah ke gereja kami, saudara tidak usah melayani, saudara tidak usah saudara repot, tidak usah menginjili, tidak usah ikut terlibat di dalam pelayanan. Gereja kami cuma 1 jam, bahkan mungkin 45 menit, 30 menit selesailah. Saya tahu waktu saudara banyak yang berharga, saudara punya waktu untuk keluarga, saudara punya waktu harus punya waktu istirahat. Jadi ke gereja kami lah, 30 menit selesai terus saudara pulang. Nggak usah melayani, datang, duduk, pulang. Mau masuk nggak gereja itu? Why? Kenapa? Pasti saudara pikir, aku mau melayani. Karena Rasul Paulus mengatakan, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak bisa saudara mengatakan, saya tidak bisa melayani Tuhan. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus melayani. Tidak mungkin saudara tidak diberikan sesuatu yang istimewa. Harus berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Di TLCC banyak. Kalau ada orang tidak melayani, kita anggap saja itu aneh. Benar nggak? Setuju nggak? Kalau saya datang ke gereja lalu saya tidak mau melayani, mindset kita dirubah. Aneh, karena firman Tuhan mengatakan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat, coba cek dalam bahasa Inggris. Saudara punya English version? Kata giat itu apa? Coba lihat. Abounding. Is that right? Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Berlimpah-limpah. Jadi kalau ini air dimasukkan ke dalam botol, ini belum limpah. Kalau penuh sampai sini, itu belum berlimpah-limpah. Yang disebut berlimpah, dituangin sampai dia tumpah. Maksudnya apa? Kalau saudara melayani Tuhan, saudara harus all out. Kalau di gereja, kalau di dunia itu ada yang begini disebut dengan service excellence. Apa artinya? Kita harus memberikan sesuatu service di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi customer. Benar nggak? Halo? Dia minta ini, cuma masuk BCA. Mana? Ini ada orang BCA di sini. Saya senang sekali kalau masuk BCA, pintu dibukakan, satpamnya melayani. Pak, kopi silakan. Saya kemarin ke Astra, saya lihat sudah ada kopi, sudah ada teh. Pak, silakan kopi. Semuanya sudah meniru seperti itu. Service excellent. Nggak ada kewajiban kita untuk sediain kopi. Nggak ada. Tapi itu service excellent. Benar nggak? Begitu dibuka pintunya, silakan Pak, Bapak mau kemana? Satpam aja bisa tahu. Itu dunia, saudara. Maksud Tuhan, kalau saudara melayani Tuhan, berikan sekuat tenaga, berikan semaksimal mungkin apa yang saudara bisa berikan buat Tuhan. Kalau Tuhan mengharap saudara sampai segini, berikan segini, lebih tinggi dari apa yang Tuhan mau. Itu maksudnya. 5 hari dalam seminggu bekerja di luar, susahkah memberi waktu 1 hari penuh buat Tuhan? Susahkah? Orang asuransi kan begitu kan. Mau ketemu Pak, gini, datengin, dia sakit, masuk rumah sakit, datengin bawa buah. Excellent loh. Buat Tuhan bagaimana? Itu maksud Rasul Paulus. Kalau kamu melayani jangan setengah-setengah. Kalau memang harus tidak tidur, tidak tidur. Kalau harus berkorban waktu, berkorban waktu. Kalau harus berkorban tenaga, berkorban tenaga. Harus berkorban pikiran, berkorban pikiran. Karena kita bekerja buat Tuhan. Nah, terakhir saudara, ada alasan yang sangat penting
yang Tuhan matakan di dalam bagian ketiga dari ayat firman Tuhan ini. Dia berkata, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Kenapa jerih payah tidak sia? Apa maksudnya? Apa maksudnya jerih payahmu tidak sia-sia? Karena kalau kita lihat dalam pasal 15 ini, Paulus bicara mengenai kebangkitan tubuh. Coba baca itu. Pasal 15 dia bicara mengenai kebangkitan tubuh. Kalau Yesus tidak bangkit, kita sia-sialah kepercayaan kita. Tapi yang benar adalah Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan dan kita akan menerima tubuh kemuliaan. Kita akan ke sana. Jerih payah tidak sia-sia bukan berarti ada yang mengatakan demikian. Kalau saya giat bekerja buat Tuhan, yang dimaksud dengan jerih payah, Tuhan kasih berkat buat kita. Berusaha kita berhasil, ya nggak ada salahnya sih. Maksudnya untuk itu oke lah. Kan banyak orang berpikir gitu kan. Aku melayani Tuhan, usahaku berhasil. Maksudnya begitu kan, nggak apa-apa kalau punya pikir, ya Tuhan pasti berkati usahamu. Ada yang punya pikiran, kalau jerih payah tidak sia-sia itu artinya kalau kita bekerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti nanti pelayanan kita berkembang. Ya oke lah. Tapi kalau kita kembali kepada konteks ini, ada seorang pekerja membelah batu, disuruh oleh majikannya untuk membelah batu. Batu itu sangat keras. Lalu dia pukul itu batu berkali-kali, tidak pecah. Lalu dia berasa, aku nggak bisa lah. Lalu datang seorang, kamu itu disuruh membelah batu. Taat saja walaupun batu itu keras. Hasilnya mungkin begitu lama. Jadi dia pukul entah berapa lama baru dapat hasil. Gini saudara, apa dimaksud dengan jerih payahmu tidak sia-sia? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus bicara mengenai sorga. Dia bicara mengenai sorga. Dia bilang begini, kamu berdiri teguh, kamu lakukan firman Tuhan ini, apapun kalau saudara baca Alkitab, saudara lihat ada pada firman, lakukan saja, nggak usah apa namanya, nanti gimana ya, bisa nggak ya, berkorban saja, lakukan saja. Lalu saudara diminta lakukan saja dengan sungguh-sungguh, dengan berlimpah, dengan semangat yang begitu besar untuk melayani Tuhan, bekerja bersama-sama dengan lain untuk memuliakan nama. Lakukan saja itu. Karena nanti kita akan ke sana. Kita pasti bangkit dari kematian, kita pasti masuk surga. Kita akan ke situ maksudnya. Jadi itu maksudnya jerih payahmu tidak sia-sia. Toh akhirnya kita akan ke sana. Aku melakukan ini, aku akan sampai ke situ. Coba lihat gambar ini. Ada seorang pelaut, dia, coba lihat gambar pelaut. Katanya, ketika seorang pelaut melihat daratan, dia akan mendayung lebih cepat, lebih semangat. Lihat gambar berikutnya. Ketika petani melihat ada bakal buah yang akan dipanen, dia akan rajin ke ladang, menyiangi, memberi pupuk, dan menyiram tanaman. Saudara, hasil akhir kita adalah pasti sorga. Saudara akan ke sana. Itu kita nggak lihat, tapi itu kepastian. Begitu saudara tahu bahwa surga adalah hadiah kita, maka saudara seharusnya
melayani, lebih giat. Ketika saudara tahu bahwa surga adalah kepastian bagi kita, maka saudara berkorban untuk melakukan firman Tuhan. Nggak pilih-pilih. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Maka nggak salah kalau Jim Elliot mengatakan, nggak masalah bagi saya untuk kehilangan apapun untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kekal. Pegang itu. Kalau saudara punya Yesus, saudara harus melayani Tuhan, giat, bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah apa yang kami percaya itu adalah sesuatu yang utuh, tidak sebagian. Kami percaya Yesus Juru Selamat kami, tapi juga kami melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Biar hidup kami mempunyai mindset ilahi, karena kami akan ke sana nanti. Kami akan ke sana. Seluruh aktivitas kami di dunia ini akan tertuju ke sana. Sehingga apapun yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami kerjakan, seharusnya bersifat ilahi. Berkatilah kami Tuhan, biar kami berbondong-bondong giat di dalam melayani Tuhan. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, selama kita masih bisa melayani Tuhan dalam hidup kita, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi selagi kita masih bisa bernapas, selagi masih bisa kita melayani Tuhan, mari kita terus setia, mari kita terus taat untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita merespon firman Tuhan ini, memilih untuk setia. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Seperti yang aku ingini, ku
Kita sudah mendoakan begitu lama hamba Tuhan untuk kita tempatkan di Prungpung, dan saya sangat berterima kasih kepada saudara ketika kita kemarin mendaftarkan list untuk mengisi pastori. Saudara semangat untuk memberi. Terima kasih banyak. Beberapa barang yang terdapat di dalam list itu sudah terpenuhi. Bahkan hal-hal yang detail kemarin sudah dipenuhi oleh CG Youth. Luar biasa. Kan kita membeli barang-barang yang besar yang kita pikir diperlukan, tapi kita kadang-kadang lupa hal-hal yang kecil. Dan jemaat di Prungpung sekarang mempersiapkan untuk isi kulkas supaya ada makanan, cukup makanan di situ. Jadi mereka hari ini katanya mau ngisi, kemarin kulkas sudah diisi dengan buah-buahan. Hari ini di hadapan kita hadir pendeta muda Andika Rian Saputra. Nanti sore saya akan mengantar keluarga ini ke Prungpung, tidak jauh, cuma 35 menit dari sini, ya. Untuk tinggal di sana sudah kita sewa pastori supaya dia bisa tinggal di sana. Jadi nanti kalau sudah tinggal di sana, saudara bisa kunjungi, ya, kunjungi tapi bawa oleh-oleh, ya, bawa oleh-oleh untuk pendeta Andika. Nah, saya akan bacakan piagam pengukuhan. Dengan ini kami atas nama Gereja Baptis The Light Community Church mengukuhkan pendeta muda Andika Rian Saputra untuk menjadi gembala sidang di Gereja Baptis The Light Community Church cabang Yerusalem Prungpung. Selanjutnya jemaat dengan tulus hati berjanji akan memenuhi segala kewajiban jemaat sesuai dengan firman Tuhan, menghormati, menghargai, menyokong, dan mengasihi. Demikian pula saya, pendeta muda Andika Rian Saputra, dengan keyakinan penuh menerima tugas untuk menjadi gembala sidang Gereja Baptis The Light Community Church cabang Yerusalem Prungpung. Selanjutnya saya berjanji untuk memenuhi sebaik mungkin segala kewajiban saya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pengukuhan ini dilakukan di hadapan jemaat dan kepada Bapak Andika Rian Saputra diberikan jabatan sebagai gembala sidang. Dikukuhkan pada tanggal 18 Januari 2026 atas nama Gereja Baptis Indonesia The Light Community Church Bintaro, Pendeta Daniel Muksin. Saksi 1 Pastor Alex Sucipto, saksi 2 Saudara Jepri, jemaat dari Prungpung, kemudian ditandatangani oleh Pendeta Andika Rian Saputra. Saudara, kita akan sambut keluarga Pak Pendeta Muda Rian Andika Rian Saputra untuk maju ke depan bersama dengan keluarga, dan dia akan menandatangani piagam ini. Nanti kita akan doakan mereka bersama-sama. Coba hadap ke sana, saudara yang belum tahu Pak Andika. Sebagian besar sudah tahu, 4 tahun bersama kita ya di sini, dan luar biasa. Dan yang belum tahu istrinya, jadi ya jangan yang pemuda-pemuda ini udah punya suami, ini anaknya Geva, dan mereka siap untuk melayani di Prungpung. Kita akan tanda tangan ya. Silakan Pastor Alex untuk maju ke depan.
Oke, saya minta Pak Andika dan istri untuk berdiri di sini. Oke, agak maju sedikit, maju sedikit. Oke, atau di atas ya? Di atas kali ya? Di atas saja ya. Biar terlihat. Nah, kita akan mendoakan keluarga ini. Sini. Saya minta Gembala CG untuk maju ke depan. Silakan, semua Gembala CG untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Enggak, silakan Pak. Satu aja, satu gembala dari tiap CG. Silakan. Ya, kita akan berdoa. Silakan. Ayo, silakan. Pemuda, care group pemuda silakan. Kita akan berdoa. Kita tumpang tangan. Ada pemuda silakan. Sini, di sini. Maksud saya siapa tahu nanti tertular menjadi gembala sidang. Silakan di sini. Sini, jangan di sana semua. Sini. Ayo, maju. Saudara, kita berdiri, kita akan mendoakan hamba Tuhan ini. Sudah bisa tumpang tangan. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan menambahkan pekerja di dalam ladang Tuhan. Yang kami doakan dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur Pak Andika bersama istri Bu Feby menyambut pekerjaan Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan akan terus memberkapi, memberi kuasa kepada mereka untuk dapat melakukan pekerjaan yang besar di Perumpung. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berikan kuasa. Juga Engkau memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan yang akan mereka hadapi. Tuhan berikan jalan keluar sehingga mereka mampu untuk dapat keluar dari setiap masalah. Bapa, tolonglah supaya semakin banyak orang di Perumpung, Gunung Sindur dan Ciseeng percaya kepada Tuhan melalui pelayanan mereka. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mengutus hamba-Mu ini, Pak Andika dan istri, untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja di Perumpung. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan. Ini Geva tidur. Silakan duduk kembali. Silakan duduk saudara. Nanti keluar kasih salam ya. Nanti jadwalkan kunjungan, bawa buah-buahan. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Nanti hari ini saya akan mengantar mereka ke pastori di Perumpung. Nanti foto-foto kami kirim. Kita akan memberikan persembahan kita dan siapkan persembahan saudara. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bu Lorin, Bu Kasuma, terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah hidup kami mengasihi-Mu. Kami berterima kasih dari dulu sekarang Engkau terus pelihara hidup kami. Tidak ada satupun kejadian di mana Engkau mengecewakan kami. Karena itu kami setia kepada Tuhan. Kalau kami ingin memberi saat ini, itu karena Tuhan sudah memberkati kami. Apapun yang kami berikan semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu biarlah ini sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, sambil kami percaya bahwa Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan kami. Bapa, berkati kami semua dan berkati jemaat-Mu. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
tengah-tengah kita hadir tamu jauh dari Kediri. Kediri cukup jauh ya. Mbah Sri Hati. Silakan berdiri, Mbah. Ini. Mbah Sri Hati ini umurnya 81 tahun. Tadi saya ketemu dengan beliau. Bicaranya masih bagus, ingatannya masih bagus. Dan Mbah ini adalah Mbah dari Bunita. Jadi Mbah dari Bunita. Mbah Yud dari Herald, gitu ya. Panggilnya Mbah Yud ya. Herald bisa bilang Mbah Yud ya. Kemudian ada Ibu Ani dari Kediri juga. Ini tantenya ini. Ya, thank you, terima kasih. Untuk ada lagi yang pertama kali hadir? Ada? Oke. Setelah terima kasih Bu Kasuma, Bu Laurin. Setelah ibadah, ketua gembala-gembala kiri kumpul dulu sebentar, tidak lama, karena saya harus antar Adika, jadi nggak lama. Jadi harus kumpul sebentar, kita akan bicara. Kemudian rapat gereja yang semula kita rencanakan hari ini, kita undur sampai tanggal 15 Februari ya. 15 Februari. Dan setelah itu kita bagi-bagi angpau ya, 17 ya kalau nggak salah. Sincia ya. Oke, jadi itu pengumuman kita. Jadi tanggal 15 Februari kita rapat gereja, jangan cari angpau dulu. Cari angpau tanggal 17 ya. Oke, terima kasih saudara. Kalau ada persoalan dan butuh hamba Tuhan, gembala sidang saya dan beberapa orang untuk berdoa bersama, silakan saudara menghubungi kami. Kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih dan terimalah ibadah kami kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu dan kami siap menjalankan hidup kami sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan amanat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, berkatilah kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, kami bawa pulang dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur dan yakin bahwa Tuhan terus pelihara kami. Karena itu Bapa, Engkau mendengarkan doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Setiap pergumulan mereka Engkau perhatikan dan Engkau jawab sesuai dengan waktu-Mu. Berkatilah jemaat Bapa, berkatilah keseharian mereka. Biarlah mereka menjadi bintang yang terang bersinar di tengah-tengah angkatan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan berkat anugerah dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya.